Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat bertatap maya kembali untuk belajar tentang pendidikan agama Islam. Tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, yang terutama mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sebelumnya hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran ya. Jadi pertama-tama yang akan kita bahas tentang Al-Quran. Pada semester ganjil ini kita akan sama-sama belajar dari Al-Quran dan lain sebagainya. Kita mulai dengan Al-Quran terlebih dahulu ya, karena Al-Quran merupakan sumber hukum Islam nomor 1. Seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan tanya terlebih dahulu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya, luar biasa, Allahu Akbar. Semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat belajar meskipun kita tidak duduk di sekolah, tetapi kita bisa ikut kelas daring ini, kelas online ini dengan cara menonton video pembelajaran ini. Nah, pertama-tama alangkah baiknya kita harus mengucapkan syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan kemudahan sehingga pada hari ini kita masih dapat bertatap maya ya. Sehingga hari ini juga kita dapat belajar bersama juga. Oke. Nah, baik. Apakah di sini ada yang cinta dengan Al-Qur'an? Apakah di sini ada yang suka dengan Al-Qur'an? Oke, bagus sekali ya. Kita harus cinta, kita harus suka dengan Al-Quran karena Al-Quran merupakan pedoman hidup. Kalau misalnya kita tidak cinta dengan Al-Quran, kita tidak mau membaca Al-Quran, berarti kita sedang dijauhi oleh Allah. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oke, siapa yang hari ini sudah membaca Al-Quran? Ada yang tidak? Tidak apa-apa ya. Yang masih belajar, terus diasah, terus dibaca, misal minimal sehari sekali atau setiap sholat fardu dibaca minimal 1 ayat atau 2 ayat, itu sudah merupakan pahala. Yang terpenting terus dibaca agar apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah, agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar tentang Al-Quran. Kita akan belajar tentang Quran Surah At-Tin ya. Nah, nanti Surah At-Tin ini Ibu harap kalian bisa membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum ilmu tajwid ya. Kemudian Ibu harap kalian bisa menghafalnya juga. Kemudian Ibu harap kalian bisa menulisnya juga. Kemudian Ibu harap kalian bisa menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam surah At-Tin. Seperti itu ya. Baik ya, sebelum ke sana Ibu akan mencontohkan terlebih dahulu bagaimana surah At-Tin. Sebelumnya ada yang sudah hafal belum? Ada sebagian atau tidak sebagian? Gak apa-apa ya, kita belajar sama-sama di sini. Yang sudah hafal pertahankan, kemudian terus diulang-ulang agar tidak lupa. Tetapi yang belum hafal, mari kita hafal sama-sama di sini. Oke? Oke, mari simak video Ibu berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu
وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tadi kita telah menyimak bacaan surah At-Tin. Semoga anak-anakku sekalian bisa menghafalnya di rumah dan diulang-ulang di rumah ya, agar kita mendapatkan pahala juga, agar kita mendapatkan keberkahan juga. Jadi cara menghafal itu sangatlah mudah ya. Jadi kalian bisa mengulang-ulangnya terus-menerus setiap hari. Tidak ada yang sulit, semuanya sangatlah mudah. Oke, Ibu kasih contoh untuk menghafal Al-Quran di rumah seperti apa ya. Oke, kalian siapkan Al-Quran kalian. Kemudian kalian lihat Al-Quran kalian. Kemudian kalian lihat terlebih dahulu dari ayat pertamanya itu sama mata kalian dengan sangat fokus ya. Dilihat dulu kalimatnya. Oke. Misal ayat pertama, Wattini wazzaitun. Oke, ingat-ingat sama kalian, lihat terus kalimat itu, Wattini wazzaitun. Kalian hafalkan di sini, kalian tempelkan di sini, kemudian kalian terus ulang-ulang di sini. Ya, oke, sambil diingat. Jadi antara hati dan pikiran kita ingatnya pada hafalan. Oke, diulang lagi ya. Diulang 3 kali ya yang tadi. Ayat pertama, Wattini wazzaitun. 3 kali diulang. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Wattini wazzaitun. Sudah hafal bukan? Ayat pertama. Kita lanjut ke ayat kedua. Watturi sinin. Kalian lihat dulu hafalannya seperti apa, tulisannya seperti apa. Kalian lihat terlebih dahulu, fokus lihat ke sana, tulisannya seperti apa. Kemudian tempel di sini lagi. Kemudian baca di dalam hati. Kita lanjutkan ya. Kita ulang 3 kali ayat 2 ini. Watturi sinin. Watturi sinin. Watturi sinin. Jika sudah hafal, mari kita ulang dari ayat pertama. Oke. Wattini wazzaitun. Watturi sinin. Tuh, sudah hafal kan 2 ayat dengan mudah. Tidak sampai 1 menit kan ya menghafal. Sangatlah mudah bukan? Nah, mungkin nanti sama kalian dipraktekkan di rumah bersama orang tua, bersama kakak, atau bersama saudara-saudara di rumah agar menghafal surat At-Tin. Seperti itu ya. Jangan lupa nanti surat At-Tin yang kalian bacakan bisa kalian videokan ya. Oke. Tapi apakah kalian tahu apa artinya itu At-Tin? Ada yang tahu? Yang kita baca tadi itu tentang apa ya kira-kira? Nah, ini isinya tentang apa sih, Bu? Gitu. Watin ini menjelaskan tentang apa ya, Bu? Nah, surat At-Tin di sini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang sangat sempurna, gitu ya, bahwa manusia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang sempurna. Nah, dengan kesempurnaan itu, maka kita tidak boleh sombong gitu, karena kita akan dikembalikan kepada tempat yang rendah. Kemana? Kita akan dikembalikan kepada alam kubur. Jika kita akan dikuburkan, itu kan berada di dalam tanah ya. Nah, itu adalah tempat yang paling rendah untuk kita. Makanya jangan boleh sombong di dunia ya, karena kita merupakan manusia yang tidak luput dari salah. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, surah At-Tin ini memiliki 8 ayat ya. 8 ayat semuanya. Ada 8 ayat. Nah, diturunkannya di mana? Tentunya diturunkan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Seperti itu. Nah, Ibu kira-kira At-Tin ini berasal dari apa ya, Bu? Kenapa disebut surah At-Tin? Nah, surah At-Tin ini diambil dari kata At-Tin yang artinya buah tin gitu ya. Yang artinya buah tin. Nah, jadi sikatan ini diambil dari
awal katanya, di awal surah At-Tin ini diambil dari situ, seperti itu. Nah, selain itu surah At-Tin ini sangat mudah ya dihafal oleh kita ya. Nah, kalau bisa misalkan setiap sudah selesai sholat, kalian bisa langsung amalkan itu. Ketika sudah hafal, biar hafalannya tidak lupa lagi, kalian bisa langsung membacanya surah At-Tin. Wattini wazzaitun, ketika misalkan kita mau sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, subuh, boleh kita baca surah At-Tin jika sudah hafal ya. Nah, untuk selanjutnya, kalian pernah diskusi tidak dengan orang tua? Diskusi tentang Al-Quran, diskusi tentang mengaji dengan orang tua? Pernah ya? Tentunya kalian juga pernah mengaji kan? Mengaji di mana? Di rumah, di madrasah diniyah kah? Tentunya kalian pernah mengaji ya. Nah, ibu punya tugas di pinggir ini ada kotak warna biru. Di situ dijelaskan bahwa silahkan kalian ngobrol sama orang tua, diskusikan sama kedua orang tua kalian. Yang pertama, coba cari keutamaan membaca Al-Quran itu apa sih? Nah, itu cari ya. Kemudian selanjutnya, kalian bisa cari nih keutamaan membaca Al-Quran bisa kalian cari di internet, bisa kalian cari di buku pelajaran juga, bisa kalian cari di di koran-koran juga. Banyak ya referensi yang dapat kita ambil, banyak sumber-sumber yang kita ambil. Yang penting kalian cari aja terus, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, nanti setelah kamu mengerjakannya, hasil diskusi kamu ditulis di buku tugas, mohon maaf. Nah, nanti setelah kamu mencarinya, setelah kamu mendapatkan isinya dari hasil ini, silahkan kamu tulis di buku tugas kamu. Nanti buku tugas kamunya silahkan dikumpulkan ke sekolah. Nah, baik, sampai situ ya, paham ya? Nah, itu tentang Al-Quran. Jadi, selain kita harus membaca Al-Quran, menghafalnya, kita juga harus mengamalkannya dalam kegiatan sehari-hari. Tidak lupa juga, banyak sekali keutamaan-keutamaan yang ada dalam Al-Quran. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri ya, apa sih keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Oke, berikutnya Ibu akan menjelaskan hukum-hukum bacaan yang ada pada surah At-Tin. Kalian pernah belajar hukum bacaan? Bacaan apa, Bu? Aku nggak tahu, Bu. Oke, kita belajar sama-sama di sini. Nah, hukum bacaan di sini adalah hukum bacaan cara kita membaca Al-Quran. Karena setiap kalimat-kalimatnya mengandung hukum bacaan. Seperti contohnya ada mad tabi'i, kemudian ada apa lagi? Idhar, idgham, ikhfa, apa lagi? Banyak ya, banyak sekali. Nah, itu merupakan hukum bacaan atau disebut ilmu tajwid, ilmu untuk mengetahui hukum bacaan dalam Al-Quran. Oke, kita mulai dari ayat pertama ya. Silahkan dilihat di papan tulis ini, dilihat di situ ada kalimat wattini yang pertama ya, yang pertama. Nah, di bawahnya itu sudah Ibu kasih garis, garis ya, garis lurus, sudah Ibu berikan garis lurus warna merah di bawahnya. Wattini, di situ ada disebut sebagai alif lam bersambung dengan huruf ta. Nih, wattini, di situ ada alif lam bersambung dengan huruf ta. Nah, bisa kita panggil si hukum bacaan ini sebagai alif lam syamsiyah. Oke, kita selesaikan dulu ya sampai bawah, nanti Ibu jelaskan. Oke, selanjutnya yang kedua. Nah, yang kedua ada khalaqnal insana. Nah, kalian akan menemukan nun sukun bertemu dengan huruf sin. Di situ oleh Ibu sudah digarisbawahi. Mohon maaf ya, garisnya tidak Ibu sesuaikan dengan sin. Harusnya di nun dan ke sin ya. Insana. Nah, di situ nun sukun bertemu dengan huruf sa. Ibu kasih hukumnya adalah ikhfa. Kita sebut si ikhfa ya. Oke, selanjutnya yang ketiga. Ajrun gha. Oke, ajrun gha. Itu jelas ya. Tidak dibaca seperti tadi. Kalau tadi insana, bukan insana, bukan, tapi insana, ada samar-samar sedikit. Nah, ajrun ghairu. Nah, ini bukan dengung seperti yang tadi, bukan, tetapi ajrun gha. Nah, dijelaskan lagi ya. Kita kasih hukum idhar. Kenapa Bu dikasih hukum idhar? Karena
tanwin ya, tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf idhar. Huruf idhar apa di situ? Gho ya, nanti kita bahas. Oke, selanjutnya terakhir yang nomor 4, bi ahkamil hakimin. Di situ ada alif lam yang Ibu baca jelas, itu disebutnya si alif lam qamariyah. Beda ya dengan tadi alif lam syamsiyah. Nih yang pertama dulu, tadi yang kita bahas adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu apa sih? Alif lam syamsiyah adalah alif lam yang alif lamnya tidak dibaca jelas. Seperti tadi contohnya, wattini, dia langsung membacanya ketak gitu. Alif lamnya ada, cuman tidak dibaca, seperti itu ya. Wattini. Nah, itu merupakan hukum alif lam syamsiyah. Nah, semua hurufnya ada berapa? Ada 14. Di bawah sudah tertera ya. Di situ sudah tertera ya, di bawahnya alif lam syamsiyah itu ada tertera beberapa huruf. Semuanya ada 14 huruf. Huruf-hurufnya ada 14 ya, semuanya. Ada ta, da, za, zai, sin, shin, shod, dan banyak lagi ya ada di situ. Selanjutnya ada ikhfa yang tadi Ibu kasih tahu adanya samar-samar gitu ya. Jadi ikhfa itu artinya itu menyamarkan suara ya, menyamarkan suara. Nah, tadi kan bertemunya huruf nun dan nun sukun dengan sin ya. Nah, jadi dibacanya insana. Nah, contoh seperti itu. Insana. Nah, huruf-hurufnya ada 15. Ada di bawah. Ada di bawah ya, di bawahnya itu si ikhfa. Di situ itu huruf-hurufnya. Coba kalian lihat, ada tidak sin tadi ya? Wah, ada ya, itu sin dong. Ya, terlihat ada sinnya. Nah, ternyata betul itu dihukumi sebagai ikhfa. Oke, selanjutnya ada izhar yang tadi kita baca sangat jelas. Seperti ini contohnya. Ajrun gha, berarti tanwin menghadapi huruf ghin. Nah, ghin ini merupakan salah satu huruf izhar. Nah, izhar ini berarti jelas. Hurufnya ada berapa? Ada 6 ya. Nah, huruf-hurufnya ini nih, ada di bawah ini nih. Ibu kasih tahu. Ada di bawahnya si izhar. Ya, ada. Nah, itu. Hurufnya ada 6 semuanya itu. Boleh kalian hafal juga gak apa-apa. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai tertukar. Nah, yang terakhir alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah di sini adalah kebalikan dari alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah itu alif lamnya dibaca tidak jelas. Kalau alif lam qamariyah itu alif lamnya dibaca jelas. Seperti contohnya bi ahkamil hakimin, itu la-nya dibaca bi ahkamil hakimin itu ya, seperti itu. Nah, hurufnya juga ada 14 sama ya seperti alif lam qamariyah. Nih ada huruf-hurufnya semuanya sudah Ibu tulis di sana. Nah, bisa kalian hafalkan. Tapi Ibu punya ini terkumpul dalam lafaz apa? Ya, oke, kita sebut lafaznya ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Oke, ulang lagi ya. Alif lam qamariyah terkumpul dalam lafaz ibghi hajjaka wa khaf aqimah. Oke. Kadang kita suka bingung ya untuk membedakan antara alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah. Bagaimana ya caranya, Bu? Oke, Ibu kasih tahu caranya. Oke. Alif lam syamsiyah dan alif lam qamariyah kadang susah dibedakan ya. Bingung, Bu, harus gimana aku ya, Bu ya? Oke, Ibu kasih trik dan tipsnya. Caranya, kalian tahu syamsi itu apa? Syamsiyah itu apa? Syamsi, kalian pernah mengaji itu? Kalian pernah tahu kata itu? Syamsi itu artinya matahari. Kalau qamar atau qamariyah itu disebut apa? Bulan, betul ya. Jadi syamsi itu matahari, qamar itu adalah bulan. Kita lihat saja ya. Kita lihat saja nanti ketika kalian misalkan melihat matahari jelas atau tidak. Ketika siang-siang jelas, cuman saja nggak kelihatan, Bu, mataharinya sebulat apa karena silau. Nah, itu berarti tidak jelas ya. Jadi tidak akan terlihat jelas. Nah, selanjutnya kalian malam-malam melihat bulan, kalian kelihatan nggak bulat banget ya, bulat sempurna gitu si bulannya. Kelihatan ya. Karena apa? Karena dia jelas, dia kelihatan. Nah, ingatnya seperti itu saja. Ketika kalian mendapati hukum bacaan, kalau misalkan si alif lamnya tidak dibaca, berarti itu disebutnya alif lam syamsiyah. Tetapi kalau misalkan alif lamnya jelas atau dibaca, berarti itu alif lam
Komariah. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, selanjutnya ibu punya tugas untuk kalian. Ya, tugasnya apa? Silahkan kalian tulis berikut ini dengan huruf sambung ya. Dengan huruf sambung di buku tugas kalian, dan silahkan kalian kumpulkan tugas kalian ke sekolah. Seperti itu ya. Kalian pasti bisa. Oke. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan untuk menyalin tulisannya, silahkan kalian lihat juga Al-Quran. Kalau misalkan takut salah. Tapi kalau misalkan kalian sudah bisa menyambungkan huruf-huruf hijaiyah dengan kalimat-kalimat yang sesuai, silahkan kalian tulis langsung. Seperti itu ya. Ayo dicoba, jangan pernah takut salah. Gak apa-apa kalau salah karena kita manusia ya. Tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan kesempurnaan itulah, ketidaksempurnaan kita mau belajar ya. Kita mau terus mengasah diri dengan tekun. Oke. Nah, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran kita hari ini hanya tentang Quran Surat At-Tin ya. Selebihnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tentang apa? Tentang makna dari surah At-Tin ini secara dalamnya lagi gitu ya, secara luasnya lagi. Wah, pasti bakal seru banget nih ya. Soalnya di dalamnya terdapat hikmah-hikmah yang luar biasa sekali. Nah, jangan lupa dipersiapkan juga di rumah ya, agar terus membaca buku, banyak-banyak menulis, kemudian jangan terlalu banyak bermain. Kalian sudah besar ya. Oke. Nah, mungkin pembelajaran hari ini kita sudah membahas apa saja? Yang pertama tadi kita sudah menghafal Al-Quran ya. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Apalagi? Kita belajar tajwid lagi ya tadi. Apalagi? Belajar menghafal juga. Iya, udah di ibu tadi sebutkan ya. Oke. Nah, hari ini cukup pembelajaran sampai sini saja. Mungkin untuk di waktu berikutnya kita bisa lanjutkan lagi di pelajaran-pelajaran yang tidak kalah serunya. Oke. Terus ya, terus kalian cari informasi, terus kalian gali potensi kalian dan skill kalian. Ya, oke. Nah, sebelum ibu tutup, alangkah baiknya kita semua mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada video pembelajaran hari ini kita bisa belajar meskipun tidak bertatap langsung, kita hanya bisa bertatap maya, tapi mudah-mudahan ya kita selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sehat lahir batin ya tentunya, kemudian dalam keadaan diberikan kemudahan sama Allah gitu ya, diberkahi sama Allah. Jangan lupa terus berdoa sama Allah agar diberikan kecerdasan, kekuatan, juga kemudahan, kepahaman dalam belajar. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Tidak lupa untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan, menggunakan masker kemanapun kalian berada, kemudian mencuci tangan kemanapun kalian berada, dimanapun kalian berada, kemudian menjaga jarak. Jika misalkan kalian tidak bisa cuci tangan, gunakan hand sanitizer. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.